bahwa dalang itu adalah orang yang goblok. Goblok keprimen? Ya goblok. Sindene ayu sing sama gedebok. Nah, kalau guyon-guyon itu biasanya apa, Bah, yang sering? Nah, ini ya, salah satu nyambungnya saya dengan almarhum itu adalah babakan selera humor yang sama. Ya. Selera humor yang sama. Maka ketika Abah Lutfi itu tanya sama Abah itu sama saya setelah meninggalnya almarhum itu keprimen yang kamu rasakan setelah meninggalnya Gendos. Waktu itu saya jawab dengan guyon juga itu loh. Wah, saya susah, Bah. Saya jawab ke Abah Lutfi itu. Lah, ngapa susah? Kulo kelangan konco misuh. Jadi kita itu guyonnya itu tidak hanya guyon yang normatif ya. Bahkan sak bosok-bosokan itu kita guyon sama almarhum. Kalau kemudian orang mengatakan dalangannya Gendos itu kasar, saru dan sebagainya, barangkali orang harus memahami pakeliran. Karena bagaimanapun juga wayang itu kan kelir kanan dan kiri itu. Iya. Yang kanan berbicara kebaikan dan yang kiri berbicara ya bahasa-bahasa bromocorah gitu. Dan orang kemudian nggak bisa memahami tentang jagat pakeliran ini, sehingga ketika kemudian almarhum miso dan sebagainya itu dianggap dalang jorok dan lain sebagainya. Ini saya pikir salah gitu loh. Ya karena kalau kemudian tokohnya yang diperankan ini tokoh kasar, ya bahasanya harus ikut kasar sebagai seorang dalang. Seorang dalang. Lah ini yang kemudian banyak orang salah sangka terhadap almarhum. Padahal ini adalah bentuk ekspresi dari seorang dalang. Barangkali yang salah satu gojekan yang saya dulu membuli beliau itu, yang kemudian sering beliau katakan bahwa dalang itu adalah orang yang goblok. Goblok keprimen? Ya goblok. Sindene ayu sing sama gedebok. Itu dulu awalnya dari saya. Ya, oke. Dari aku dan Abah itu. Dan banyak guyonan-guyonan yang sering gitu, termasuk dulu yang rame-ramenya orang pakai ringtone orang ngaji untuk HP-nya. Ada cerita orang meninggal, padahal yang meninggal ini adalah orang nakal, orang suka mabuk dan lain sebagainya, dikubur sama Mbah Mudin. Setiap waktu masuk adzan, ternyata dari suara kuburan itu ada suara adzan. Yang semua orang terpana, ini ada apa? Ini orang nakal kok. Setiap ada suara adzan, kuburannya ada suara adzan. Ini orang luar biasa. Ternyata setelah disikir kita HP-nya Mbah Mudin ketinggalan. Itu dipakai sama beliau di mana-mana itu. Dan itu banyak. Justru setiap kali kita ketemu beliau ketemu saya itu terasa sense of humor seperti itu yang kemudian menjadi karakter pewayangan beliau. Ini bagi saya luar biasa. Iya, betul, Pak. Dan sampai bosok-bosokan apa ya, sesuatu yang kemudian tidak lumrah menurut orang, ya kita lumrah itu. Makanya kenapa kemudian hari ini kalau Abah lagi ngaji di daerah Tegal dan sekitarnya itu, orang-orang selalu mengatakan Cangkeme Gusir kayak ya. Jadi karena ya memang saking apalnya, termasuk kemudian saya agak lainnya mengucapkan bahasa-bahasa Tegal, Banyumasan dan sebagainya ya, karena saya terpengaruh dengan dialeknya almarhum Gendos. Termasuk yang dulu sering kita guyon awal-awal dulu, apa bedanya Jawa karo ngapal, Bata Boto, Jawa, Jowo itu, tapi nggak ada kantal. Itu ya dari sini awalnya itu. Benar. Ya kalau apa dalang di Jogja mesti itu dia di sini. Iya, dan beliau itu luar biasa. Sekelas beliau bahkan ketika sudah menjadi seorang bupati, beliau lebih senang nginep di pondok daripada nginep di hotel. Cukup jarang beliau itu mau nginep di hotel, kecuali ada mau ketemu orang-orang yang khusus gitu loh, atau hal-hal yang penting yang tidak banyak orang harus tahu. Itu baru kadang-kadang teman saya, inyongnya gue lagi hotel ya. Dan seringnya pasti cuma ke sini. Telepon di jalan. Gus, saya udah di jalan, mampir pondok. Pernah sekali kejadian beliau nggak ngabari dan terjadi kecelakaan. Oh iya, mau wayangan di Sukoharjo, lewat jalan Solo, karena takut ngerepoti waktu itu, nggak mau ngerepotkan, diem nggak ngabari saya, nggak ngomong, biasa mampir juga nggak mampir.
Akhirnya telepon. Gusnya teng pundi. Napa dia? Ini kecelakaan. Enggak, bahasanya enggak begitu. Gusnya ngetes kali polsek Kalasan. Lah kenapa kan polsek ya Mbak, polsek dhewe. Kula kecelakaan, kualat kalian jenengan, orang ngabari. Akhirnya mobilnya waktu itu masalah di Polsek Kalasan sama Mas Golet waktu itu kalau nggak salah. Terus beliau minta Fortuner Gusnya dikirim ya untuk nganter. Akhirnya sopirnya Gus waktu itu Pak Disingo itu nganter ke Sukoharjo, baru pulangnya ke sini mampir. Dan dia mengatakan, wah lah orang ngabari. Maka setelah itu ya pasti ke sini ngabari. Mau ke Jakarta transit ya ke sini dulu. Turun dari Jakarta mau pindah kemana? Ya apa yang hari ini saya alami, wirawiri di jalan ke Kalimantan, ke Lampung, kemana-mana, itu dulu pernah almarhum alami. Dan transitnya itu pasti di sini, di sini. Sama teman-temannya yang di Jogja kayak Mas Benye itu yang mau ketemu di sini. Dan ini bagi saya luar biasa ya. Kita ke sini, beliau tidur seadanya, kadang nggak di kasur, cuma di bawah gitu kan. Sambil cerita-cerita sampai tertidur, sambil ngaji sampai tertidur. Dan setiap kesini cuman nggak mau dimasakkan apapun, kecuali cuman bilang sama bunda sayur asem, tempe goreng, ikan asin, sambal terasi. Itu tok. Kadang-kadang kalau beliau masih minta ingkung gitu. Nggak ada yang lain. Jadi itu makanan kesukaan almarhum Gendus ya. Nggak aneh-aneh, cuma itu paling panas, sambelnya yang pedas, itu tok. Dan bagi saya ini luar biasa. Abah, ini kan termasuk dalang-dalang muda yang sekarang mungkin kiprahnya udah luar biasa. Banyak sekali yang memang pengen mengamalkan gagratnya Abah Antus, ilmu-ilmunya Abah Antus. Kira-kira kan kalau di dunia santri itu ada etika mengamalkan ilmu ya, Pak. Itu kira-kira gimana, Pak? Jadi pada dasarnya begini. Saya selalu mengatakan kepada santri-santri saya bahwa orang hidup itu kan hanya niteni, neroke, nambahi. Niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa kampusnya barangkali ATM lah. Nah, itu kan. Amati, tiru, modifikasi. Kalau bahasa saya lebih senang dengan bahasa Jawa saya. Niteni, neroke, nambahi. Dititeni, oh kenapa kok Gendus bisa sukses? Diteroke. Kalau hanya menirukan tok, kita tidak akan bisa sebagus almarhum. Karena ini orang yang menurut saya limited production. Harus nambahi, dimodifikasi. Termasuk Haryo juga seperti itu. Amati apa yang kemudian Abah lakukan, almarhum lakukan, ditirukan dengan segala kebaikan dan kekurangannya, kemudian ditambahi inovasi. Kalau nggak kita modifikasi, nggak kita inovasi, kita nggak akan mungkin sebagus aslinya. Tapi kalau kita pengen modifikasi itu, Allah pasti ngasih kesempatan supaya kita bisa menginovasi apa yang beliau lakukan. Nah, etikanya barangkali kalau saya, kalau kemudian orang-orang pengen nyontoh beliau itu, ya minimal kirim doa untuk beliau, ziarah ke makamnya, kirim doa dan sebagainya. Yang saya itu minimal ya, kalau bisa ya setiap kali tahajud, kalau saya nggak khusus itu minimal setiap malam Jumat itu, kalau saya tahajud dengan bunda itu, Abah dengan bunda itu, salah satu orang yang pasti saya fatihai adalah almarhum Gendus. Itu setiap tahajud pasti, terutama malam Jumat. Biasanya saya gabung ke almarhum Gendus, Bugiakso, Didi Kempot. Karena ini 3 orang yang dekat dengan Abah dan biasa ke pondok itu kan. Ini saya fatihai bareng di Serangkai. Lah bagi teman-teman yang barangkali pengen menggunakan gagrak beliau, mencontoh ilmu beliau dan sebagainya, itu ya salah satu syaratnya bagi saya ya mau wayangan kirim ke arwah-arwah para dalang, mobil khusus Gendus Susmono Al-Fatihah. Ini barangkali tradisi baru yang harus ditradisikan, dibudayakan di kalangan teman-teman seniman. Seniman yang merasa pernah menggunakan ilmunya almarhum, menggunakan gagrak beliau, ataupun dalang siapapun siapapun. Kayak ada yang menggunakan punya siapa itu, Pak Anom Suroto, ya kirim doa lah untuk Pak Anom Suroto. Masih hidup, boleh sehat, panjang umur. Menggunakan Pak Mantap panjang umur. Lah ini saya pikir tidak boleh kemudian ada egosentris. Oh aku kok itu, jangan merasa tinggi. Ini dibutuhkan sifat yang lembah manah, yang qanaah, yang apa adanya, yang mampu menerima orang lain. Kebaikan-kebaikan. Karena ada orang mengatakan, oh, aku. Jangan merasa gede lah itu. Jangan merasa menjadi macan. Padahal sebenarnya dilihat orang kayak kucing. Mendingan sebenarnya macan tapi merasa seperti kucing. Ya.
Jangan kayak orang laki-laki ya. Orang laki-laki itu kalau belum nikah baru pacaran. Itu kayak macan. Iya. Begitu duwe bojo kayak dikucing. Aku keras. Jadi jangan ada ego seperti itu. Mendingan kita ngalahi. Kayak etika santri itu kan kayak saya kalau mau ngaji kiai-kiainya saya, ulama-ulama sepuh itu kan saya Fatihah. Wala khatima syayikhina wa mu'alimina wa mudarisina wa murabbi ruhina. Kita Fatihah semua. Lah teman-teman dalang kan juga bisa itu. Karena kan dai sama dalang itu bagi saya sama tujuannya, menyampaikan value, menyampaikan nilai. Yang kemudian saya pahami dalang ini menyampaikan value, di dalamnya ada edukasi dan rekreasi. Maka dai pun juga harus sama. Maka dulu saya bilang sama almarhum Ki Endos, kiai saja menyampaikan value itu harus ada edukasi dan rekreasinya, edukatif dan rekreatif. Apalagi seorang dalang. Nah, dia juga belajar seperti itu. Orang kalau hanya bisa menyampaikan edukasi itu udah biasa dan banyak orang yang bisa melakukan itu. Tapi bagaimana kemudian mengemas edukasi ini menjadi sebuah yang rekreatif? Artinya apa? Menyenangkan. Edukatif itu akan lebih gampang diterima oleh masyarakat ketika disampaikan dengan rekreatif. Betul. Artinya rekreatif itu apa? Yang menyenangkan. Dan ini ada pada pribadi Ki Endos. Orang hari ini mengatakan Gus Miftah itu sebelum pakai belangkon dan pakai belangkon itu wibawanya beda. Ketika sebelum di panggung dan di panggung beda. Dan bahasa yang sama itu sering saya dengar ketika orang berbicara dengan almarhum Ki Endos. Jadi sebelum naik panggung dan ketika di panggung itu sudah berbeda. Karena ketika kita di luar panggung ya kita menempatkan ya sama dengan yang lain itu. Manusia biasa dengan muamalah yang sama dan lain sebagainya. Tapi bahwa kemudian ketika kita di panggung ya itulah yang kemudian pengen dilihat oleh umat, pengen di masyarakat. Dan itu saya belajar dari almarhum Ki Endos. Begitu beliau udah pakai belangkon, naik panggung, kewibawaannya itu langsung. Orang bilang, oh ini kan jimatnya akeh, jimatnya. Enggak, bukan itu. Kewibawaan itu muncul ya karena dia menjadi orang yang simpatik. Orang yang melihat beliau itu seneng gitu. Nah, sama halnya dengan kita juga seperti itu. Itu saya belajar dari beliau. Jadi siapapun boleh meniru beliau karena ini bagi saya adalah wakaf ya, betul. Dari wakaf intelektualitas almarhum Ki Endos. Tapi etikanya saya sarankan kepada teman-teman seniman, kan juga almarhum ini sering membuat lagu ya, kuwi macam-macam itu bagi saya boleh siapapun, tapi etikanya barangkali ya ketika katakanlah limbuan pengen menggunakan lagunya Ki Endos ya minimal didoakan dari almarhum Ki Endos, mudah-mudahan beliau di sana enak gitu kan, mendapatkan tempat. Itu bagi saya sesuatu yang kelihatannya enteng sepele tapi maknanya luar biasa. Dan itu pasti dibutuhkan oleh Abah. Makanya kan kalau hari ikut pengajian Abah di Tegal itu, ketika saya menyinggung soal almarhum itu pasti bilang apa? Semoga Allah menjadikan derajatnya husnul khotimah, luaskan kuburnya. Pasti seperti itu. Itu bagi saya adalah cara membayar wakaf intelektual yang ditinggalkan oleh beliau bagi kita. Dan ini orang-orang yang sombong pasti nggak akan mau melakukan itu. Iya, betul. Satu lagi, Pak. Udah sih. Udah ya. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari beliau. Dari beliau. Maka orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian mampu belajar dari siapapun. Orang yang hebat itu orang yang merasakan dirinya bahwa dirinya adalah bukan orang yang hebat. Orang yang pintar itu adalah orang yang merasa bodoh. Orang yang terhormat itu adalah orang yang merasa hina. Orang yang tinggi itu adalah orang yang merasa asor. Dan itu saya pelajari dari almarhum. Bisa jadi bahasanya kasar, bahasanya tinggi dan lain sebagainya. Saya ingat betul satu kalimat yang hari ini juga saya pakai. Entos kia sing bosok cangkemnya, tapi ingat selalu kelakuannya orang. Beda kalau pejabat-pejabat saiki. Cangkemnya harus seperti kelakuannya bosok. Paradoks sebenarnya, Pak ya? Paradoks banget. Dan itu saya, makanya kalau saya dikritik ya cangkemnya saru, saya nggak urusan. Saya nggak ada urusan. Ya karena bagi saya masyarakat hari ini bahasanya harus seperti itu. Makanya kalau kemudian apa pengajian di mana orang-orang desa ini, ketika kita datang itu danco, tapi danco sebagai romantisme dan lain sebagainya, bagi saya nggak ada masalah gitu. Dan itu saya banyak pelajari dari beliau. Maka kawan-kawan seniman yang baru, entah itu dalang atau apapun itu, kita bisa menjadikan contoh-contoh yang masih hidup seperti Pak Manto, Piano, barangkali Jokowi dan siapapun lah, Mas Seno. Itu sebagai suri teladan yang baik kita pakai.
dan sudah meninggal seperti almarhum Ki Endos ini, jangan malu untuk belajar dengan orang-orang seperti ini. Karena saya meyakini orang-orang seperti Ki Endos ini barangkali Ki Endosnya bisa mati, tetapi warisan intelektualnya akan terus hidup. Itu yang kita harapkan. Iya. Terima kasih ya, Yok ya. Kamu sebagai penerusnya Abah. Saya ingat betul waktu itu ketika kamu masih SMA itu kan, waktu itu kamu sempat menolak menjadi seorang dalang. Nggak mau banget, bahkan di sekolah suruh pedalangan pun Haryo nggak mau dan lain sebagainya. Tapi ternyata firasatnya almarhum waktu itu kan terbukti sekarang. Ternyata yang menghidupi kamu itu bukan dari ijazahmu kemarin, bukan dari kuliahmu kemarin, tapi justru firasatnya almarhum yang kamu diminta untuk belajar wayang. Karena almarhum tahu kamu punya bakat di situ. Almarhum tahu kamu yang bisa mewarisi itu. Walaupun sekarang belum masuk ke wayang kulit, tapi wayang santri ini malah bagi saya perlu disyukuri itu. Karena wayang santri itu asli produk orisinil dari almarhum Ki Endos. Orang semuanya wayang kulit banyak yang bisa, tapi wayang santri ini harus betul-betul kamu lestarikan, kamu jaga, karena ini adalah merupakan warisan budaya yang merupakan hak cipta dari almarhum Ki Endos. Maka Haryo harus mulai mikir bagaimana kemudian wayang santri ini, kalau kemarin belum sempat dihak ciptakan, hak atas kekayaan intelektual, ini saya berpikir ke depan wayang santri ini harus punya pengakuan haki, hak atas kekayaan intelektual. Iya, cuma kendalanya Abantus dari dulu nggak mau, Pak. Loh, makanya kita sekarang perlu urus. Oh gitu. Perlu urus dengan saksi-saksi yang ada. Karena munculnya wayang santri ini juga salah satu sumbangsi dari Abah Miftah. Kontribusinya dari situ. Lah, ini orang harus tahu bahwa wayang santri ini adalah merupakan produknya dari almarhum Ki Endos. Barangkali almarhum tidak pernah kemudian mau mengakui itu, mau membanggakan itu. Tapi kita yang menjadi saksi hidup ini, orang hari ini begini ya, bagaimana kemudian anak cucu kita ke depan itu tahu bahwa wayang santri adalah made in Ki Endos Susmono. Karena sekarang itu kan kalau nggak segera digitukan, itu akan diaku-aku oleh orang. Dan kalau tangan yang tepat mending ya, Pak? Nah, tangan tepat mending. Tapi kalau kemudian ngaku-ngaku bukan tangan yang tepat, hanya untuk kepentingan ekonomis, transaksional dan sebagainya, kita kan malah merasa bersalah dengan almarhum. Makanya Haryo sudah mulai mikir dengan kawan-kawan Satrio Laras yang sekarang masih ada ini, termasuk didukung dengan saksi-saksi ahli seperti Abah ini, untuk segera mikir bagaimana kemudian wayang santri ini termasuk produk-produk wayang yang Abah buat. Itu semuanya harus kita hakikan. Karena banyak Abah yang dibuat Abah itu kan, almarhum, itu harus kita hakikan. Kalau enggak, nanti anak cucu kita akan buta dengan sejarah bahwa ini adalah produk dari almarhum. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk meluruskan fakta sejarah. Nah, mumpung ini masih belum lama dari durasi beliau meninggal, dan ada kesadaran lebih dini dari kita, itu saya pikir lebih bagus daripada kamu sudah tua baru ingat, oh seandainya ya, seandainya. Kenapa ya? Pasti penyesalan akan datang di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ya alhamdulillah itu aksesnya udah ada. Makanya harus dari Dirjen Haki. Dari Dirjen Haki, produk-produknya beliau seperti wayang santri yang paling utama, kemudian produk-produk wayang. Iya. Termasuk wayang yang beliau buat, lagu-lagu. Kalau lagu-lagu masih umum lah, dan orang tahu secara. Tapi kalau ini, saya pikir produk wayang sama wayang santri harus segera dihakikan. Bilang aja, kemarin saya dapat saran dari Abah Miftah begini, Pak Haki, tolong saya dibantu, tolong dibantu, bahwa sejarah harus menyatakan dan dibuktikan secara hukum legalitasnya bahwa ini adalah produk dari almarhum Ki Endos. Orang memakai silakan, iya betul. Tapi orang harus mengakui bahwa ini adalah produknya Ki Endos. Iya betul. Paling nggak menguatkan bahwa yo mendorong untuk mendoakan Abah lah. Iya itu, supaya tujuannya kan orang mendoakan Abah. Jadi besok ada orang wayangan santri sing dilihat Abah Endos. Karena ke depan saya pikir yang akan mendeklarkan diri sebagai dalang wayang santri tidak hanya kamu. Sudah terjadi. Dan semuanya nyontoh-nyontoh. Bahkan ngelaras gamelannya pun sudah seperti Satrio Abu Nawas waktu itu yang beliau pakai. Jadi pentingnya di situ ya. Kan nggak mahal ngurus haki. Iya. Betul. Apalagi tahu punya legenda maestro seperti almarhum Ki Endos. Iya, Pemkab juga bisa kontribusi. Makanya kalau kemudian makamnya Abah itu nanti bisa menjadi sanggar cagar budaya itu akan lebih enak lagi. Karena itu akan diopeni oleh pemerintah. Iya. Nah, termasuk kekayaan intelektualitas ini harus dilindungi secara undang-undang. Dan itu haki. Ya. Itu harus ya. Itu barangkali salah satu bentuk birrul walidain kita membahagiakan apa yaitu sekarang.
Iya. Jangan dia nanti abah dulu nggak bayar, abah kan nggak mau dikira sombong macam-macam. Iya, Pak. Ya, sama halnya Nabi Muhammad tuh ketika hidup, tolong aku dirayakan ya maulidku, ya nggak mau. Dengan Nabi Muhammad gila hormat. Tapi kenapa hari ini kita merayakan? Ya karena kita melihat jasa Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak mau sombong. Tolong saya hari kelahirannya dirayakan, kan nggak mungkin itu loh. Hadisnya dibukukan, nggak juga. Tolong hadisnya dibukukan. Lah maka hari ini orang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya, berbicaranya hanya tekbok, tidak melihat filosofisnya, tidak melihat akhlaknya, etika dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin. Yo, aku ulang tahun tolong diraya-rayakan ya, nggak mungkin. Iya, aku bikin biografi pun nggak mau loh. Nggak mau. Kayak hari ini punya menulis biografiku, itu aja aku masih menolak. Berapa penulis buku yang menulis perjalanan ngaji Gus Miftah di dunia malam, di lokalisasi dan lain sebagainya, itu masih tak tolak. Gila. Kalau secara ilmiah mereka bikin skripsi tesis sudah banyak ya. Iya. Itu bagi saya karya ilmiah mereka. Iya. Karena saya nggak mau dianggap wah gitu. Dan almarhum pun nggak mau. Iya, dulu malah Abang terus tuh bilang, "Yuk besok sih nulis biografi ya, Haryo." Ya, iya. Ternyata Nabi Muhammad sih hati sih bukan Nabi Muhammad. Enggak. Sahabat. Sahabat, betul.